Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari restore point yang ada pada Windows. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan nih salah satu apa ya, program kecil ya kalau bisa dibilang, yaitu restore point ya. Jadi restore point ini adalah salah satu program kecil bawaan dari Windows yang sebenarnya sudah terinstall ketika kalian menginstal Windows ya. Nah, jadi untuk restore point sendiri itu sudah ada di Windows 11, kemudian Windows 10, dan kalau misalkan di Windows 7 atau Windows 8 itu belum tahu ya. Jadi bagi kalian yang masih pakai Windows 7 atau Windows 8 bisa dicek saja. Nah, cara mengecek apakah restore point kalian itu ada. Jadi caranya itu teman-teman tinggal search aja di menu pencarian, ketik restore point ya. Jadi seperti ini, restore point. Nah, nanti akan otomatis muncul yang namanya create a restore point ya ini. Jadi ini kalau di PC atau laptop kalian sudah ada, berarti kalian bagus ya punya ini karena ini amat sangat penting. Makanya dari itu mari kita akan bahas bareng-bareng. Oke, jadi restore point. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi berupa kayak kotak kecil, cukup simple. Nah, kita mulai dari bagian sini yaitu protection settings. Nah, jadi di sini ada beberapa drive ya. Jadi kalau di sini itu ada beberapa drive yang ada ya pada kalian. Nah, di sini kita membicarakan soal sistem aja ya. Jadi kalau misalkan sistem kalian ingin aman, maka kalian harus pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal. Atau misalkan ada tulisan ini dalam kurung sistem ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jika sudah di sini sebelah kanan ada protection. Nah, protectionnya di sini masih off ya. Nah, cara menyalakannya gimana? Teman-teman tinggal langsung saja di bawah sini, klik configure, kemudian teman-teman langsung klik turn on system protection. Ya. Nah, kemudian di bawah sini ada disk space usage ya. Nah, jadi di beberapa video saya itu sering banget ya kasih tahu ke kalian bahwa set max usage-nya 2 sampai bukan 2 ya, 3 sampai 5%. Seharusnya 3% sudah cukup untuk membuat restore point. Ya, seperti itu. Nah, kenapa saya pilihnya 3 sampai 5%? Padahal dulunya itu waktu setahun yang lalu itu saya bilangnya 2. Ya, 2 sampai 5%. Bukan 2 sampai 5% sih, malahan 2 sampai 3% ya. Karena di sini itu kalau kalian ya max usage-nya kalian tambahkan persentasenya, maka semakin gede juga untuk size-nya. Ya, jadi kenapa dari itu saya pilihnya antara 3% ya seperti ini, kemudian sampai 5%. Ya, karena untuk size-nya itu dari 2 gigaan sampai 3 gigaan. Yang dimana menurut saya size tersebut itu kecil. Ya, seperti itu. Oke, jadi di sini saya bakal pilih 3% saja ya. Nah, kemudian di sini ada delete all restore point for this drive. Jadi kalau kalian klik delete atau delete ya, nanti semua restore point yang kalian buat di drive yang satu ini atau drive yang kalian pilih, maka nanti semua restore point bakal hilang, bakal kehapus. Nah, di sini saya akan klik apply, kemudian OK. Nah, kemudian di sini ada create a restore point right now. Nah, kita langsung create saja. Nah, kemudian di sini kita itu disuruh buat nama untuk restore point-nya. Nah, di sini saya paling rekomendasikan kalian namakan restore point-nya sesuka kalian, terserah kalian. Yang penting nama restore point-nya gampang dihafal, gampang dimengerti, ya. Contoh di sini saya contoh buatkan ya. Tes membuat restore point ya seperti ini. Nah, jika sudah selesai kalian namakan sesuka kalian, bisa langsung di create. Nah, di sini kalian harus tunggu proses pembuatan restore point-nya selesai ya, karena ini adalah pemrosesan. Jadi kalian tuh jangan batalkan, jangan diapa-apakan terlebih dahulu. Pokoknya kalian harus tunggu. Jika sudah selesai bisa langsung di close ya. Nah, jadi di sini kalian itu sudah berhasil membuat restore point. Jadi kalau kalian ingin mengotak-atik ya atau istilahnya pengen menguji cobakan nih Windows ya, kalian tidak perlu khawatir karena sudah ada restore point. Yang dimana restore point
ketika kalian kembali ke sistem yang sebelumnya menggunakan restore point, nantinya Windows kalian akan langsung berubah ketika kalian sebelum membuat restore point ya. Jadi istilahnya itu akan kembali seperti semula atau normal lagi ya. Nah, cara mengembalikan Windows sebelumnya menggunakan restore point, caranya kalian di sini ya di halaman ini lagi ya, di halaman restore point ini, kalian tinggal klik saja ini yang di atas ini yaitu System Restore. Kalian tinggal klik saja. Nah, kemudian di sini kalian langsung pilih Next. Nah, kemudian di sini mungkin beberapa dari kalian itu tidak sama seperti saya ya. Nah, jadi bagi kalian ketika kalian habis klik System Restore, kalian kalau bisa pilih yang bawah ya. Kalau yang bawah lupa namanya. Nah, ketika kalian pilih yang bawah, ketika kalian klik Next, nanti akan otomatis muncul beberapa daftar restore point yang sudah kalian buat. Contoh di sini saya sudah membuat nih. Description-nya itu berarti nama restore point-nya ya, yaitu tes membuat restore point. Kemudian untuk waktunya tanggal 4 jam setengah 6 ya, setengah 6 sore. Kemudian untuk tipenya saya buatnya manual. Jadi kalau tipenya ada yang auto atau otomatis, nah itu biasanya dibuat dari beberapa program atau aplikasi yang kalian install. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalian harus pilih restore point yang sudah kalian buat ya, sesuaikan dengan namanya ya. Karena kalau beda nanti kalian percuma gitu loh, sudah restore point, sudah balik, ternyata salah ya. Jadi harap dilihat baik-baik untuk description-nya atau nama restore point-nya. Nah, jika sudah, di sini ada di bawahnya ya ada scan for affected programs. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi kalau kalian semisal sudah membuat restore point, kemudian habis itu kalian install beberapa aplikasi, misal ada 2 aplikasi. Nah, nanti ketika kalian kembali ke Windows, ya ke Windows yang sebelumnya, yang sebelum kalian buat restore point, nanti aplikasi atau software atau program yang kalian install sesudah membuat restore point nanti bakal hilang. Jadi mau tidak mau harus ngeinstall ulang lagi. Ya, begitu juga dengan driver. Ya, jadi harap dipikirkan terlebih dahulu untuk driver dan juga program. Nah, contoh seperti ini di sini sudah kebuka ya untuk beberapanya ini untuk daftar-daftar ya. Jadi yang pertama ini adalah program dan driver yang bakal dihapus ya, yang bakal dihapus. Kemudian yang di bawah sini adalah program atau driver ya, program dan driver yang bakal dikembalikan atau di-restore. Nah, tapi dalam catatan mungkin beberapa program atau beberapa driver mungkin tidak akan bekerja sempurna. Jadi, ketika sudah di-restore, kalian harus mungkin untuk menginstal ulangnya. Ya, jadi di sini sudah ada daftarnya, jadi enak banget ya kalian tuh bisa berpikir lagi sebelum bertindak ya. Nah, jika sudah yakin ingin sistem restore nih, nah kalian langsung klik next saja, kemudian kalian finish. Ketika kalian finish, nanti akan loading, kemudian PC kalian atau laptop kalian bakal di restart. Ya, seperti itu guys ya, sebenarnya lumayan gampang, tapi kebanyakan orang itu meremehkan dan juga tidak tahu ya cara menggunakan restore point yang satu ini. Padahal itu amat sangat berguna bagi kalian yang Windowsnya sering kena masalah. Ya, kena masalah kemudian tidak ada jalan keluarnya alias ngebug ya. Seperti itu guys ya. Nah, jadi silakan tulis di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan yang menyangkut di pikiran kalian tentang restore point ini, caranya ini, atau mungkin itu ya. Oke, jadi video tentang fungsi restore point yang ada pada Windows sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video udah sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.